Selamat berjumpa dengan channel Rewatch Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan selalu sehat. Yang sedang tidak sehat, semoga segera diberikan kesembuhan. Yang lagi ada masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Dan yang lagi punya hutang, semoga hutangnya cepat lunas ya. Terus yang lagi patah hati karena diputusin sama pacar, gak usah bersedih. Di sini Rewatch Movie hadir menghibur Anda semua. Sebelum dimulai silahkan ambil headset kalian, ambil posisi rebahan yang enak, silahkan siapkan cemilan kalian, dan lupakan sejenak apapun masalah kalian semua. Oke, lanjut. Pada video kali ini Rewatch Movie akan mendongeng sebuah film yang cukup menarik, yaitu Vertical Limit. Film ini adalah film trailer survival Amerika tahun 2000. Cukup lama ya. Film ini dirilis tepatnya pada tanggal 8 Desember tahun 2000 di Amerika Serikat oleh Columbia Pictures. Film Vertical Limit berkisah mengenai seorang ayah bernama Royce Garrett. Nah, kita sebut saja Garrett, yang tenar lantaran telah berhasil mendaki puncak beberapa gunung tertinggi di dunia. Kegemarannya mendaki gunung tersebut menurun kepada kedua anaknya, yaitu Peter dan Annie. Suatu hari, Garrett, Peter, dan Annie, mereka bertiga berpetualang bersama mendaki di Monument Valley. Pada momen ini terjadi suatu peristiwa yang sangat menegangkan, yaitu ketika ada dua orang pendaki amatir yang ceroboh yang berada tepat di atas mereka bertiga terjatuh. Dan sialnya lagi, mereka jatuh tersangkut pada badan Garrett yang menyebabkan menambah beban pada tali yang menahan mereka. Karena kedua pendaki tersangkut tersebut panik dan terus bergerak, menyebabkan tali pengait hampir lepas. Akhirnya dua pendaki tersebut jatuh dan tewas di tempat. Aduh, menyeramkan ya. Insiden ini membuat Garrett meminta kedua anaknya menyelamatkan diri karena tali yang menahan mereka tidak akan kuat. Garrett memaksa Peter untuk memotong talinya, sementara Annie tidak setuju dengan keputusan sang ayah. Perdebatan singkat pun terjadi. Namun dengan berat hati, akhirnya Peter tetap memotong talinya dan ayahnya jatuh dari tebing dan meninggal dunia. Peristiwa tak menyenangkan tersebut menyisakan trauma bagi kakak beradik yang membuat hubungan mereka menjadi tegang. Karena Annie, sang adik, masih menyalahkan Peter atas kematian ayah mereka. Setelahnya, Peter yang sudah berhenti mendaki dan menjadi fotografer satwa liar pada National Geographic, sementara Annie tetap menjadi pendaki gunung, bahkan membuatnya semakin terkenal di dunia. Pada scene berikutnya kita diperlihatkan suatu momen ketika Peter bertemu kembali dengan adiknya yang bernama Annie di base camp K2, tempat Annie beserta timnya merencanakan upaya ke puncak di K2. Namun pertemuan tersebut mengingatkan mereka pada ayahnya yang bernama Garrett. Ekspedisi tersebut didanai oleh orang kaya yang bernama Elliot Vaughan. Nanti kita sebut Vaughan.
Tim mereka termasuk Annie, Vaughan, pendaki terkenal Tom McLaren, pendaki Gunung Ali Nasir, dan lainnya. Malam sebelum pendakian, Vaughan mengadakan pesta. Welcome to the highest party in the world. 4 years ago, I came here with a dream to climb K2. And good luck. Pada pesta ini terdapat pria misterius yang diketahui namanya bernama Wick, yang secara lisan menantang Vaughan. Wick juga menyampaikan agar tidak melanjutkan pendakian karena cuaca yang tidak baik. Tetapi Vaughan dengan sombongnya tidak menghiraukan karena Vaughan percaya dengan alat canggih miliknya yang dapat memprediksi cuaca secara akurat. Belakang diketahui kalau istri Wick yang merupakan seorang pemandu ekspedisi telah meninggal selama ekspedisi Vaughan pada 4 tahun sebelumnya. Sementara saat ekspedisi tersebut, Vaughan mengklaim bahwa mereka dilanda badai dan istri Wick meninggal yang disebabkan oleh edema paru yang dikarenakan dia lupa membawa persediaan deknya. Sementara Wick tidak mempercayai cerita itu begitu saja. Wick telah menghabiskan selama 4 tahun ini untuk mencoba menemukan jenazah istrinya, tetapi belum berhasil. It's local. If it was something coming in and be shown on the other feed. Dan benar saja prediksi Wick mengenai cuaca, akhirnya terjadilah badai. Namun selama pendakian ini, Vaughan memaksa McLaren untuk melanjutkan meskipun sudah diberikan peringatan radio dari base camp tempat badai yang semakin mendekat. Akibat badai tersebut, akhirnya terjadi suatu peristiwa yang cukup mengerikan. Yaitu terjadi longsoran salju yang menyebabkan Annie, Vaughan, dan McLaren jatuh ke dalam jurang dan mereka terperangkap ke dalam jurang tersebut. Di sisi lain, kita diperlihatkan dua pendaki lainnya terbunuh, terhempas karena salju tersebut. Badai tersebut menyebabkan kontak radio mereka hilang, tetapi Peter, yaitu kakaknya Annie, mendengar Annie menggunakan kode Morse untuk memberikan sinyal bahwa mereka masih hidup tetapi terperangkap dalam jurang yang tertutup es. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Peter membentuk tim penyelamat, dan tim tersebut termasuk di dalamnya adalah Wick. Sebelum pendakian, Peter meminta bantuan tentara Pakistan berupa nitrogliserin untuk meledakkan es nantinya. Sebelum pendakian juga mereka menetapkan pasangan. Pada akhirnya mereka berangkat menaiki helikopter dan helikopter mereka terkena badai menyebabkan mereka tidak bisa turun.
sehingga mereka terpaksa harus melompat dari helikopter tersebut, dan mereka akhirnya berhasil dan dilanjutkan helikopter meninggalkan mereka. Selanjutnya, setiap pasangan yang telah ditetapkan sebelumnya mengambil jalur yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Setiap pasangan membawa tabung nitrogliserin peledak yang disumbangkan oleh tentara Pakistan tersebut. Pada scene selanjutnya, kita diperlihatkan Monique dan Cheryl mengalami insiden yang mengerikan setelah Cheryl kehilangan keseimbangan di tepi jurang. Sementara itu Monique yang mengetahuinya mencoba menyelamatkannya. Tetapi tabung nitro mereka jatuh dari tebing dan meledak. Ledakan tersebut menyebabkan longsoran salju lagi. Namun Monique masih mampu bertahan, tetapi Cheryl tidak dan akhirnya tewas. Pada scene lainnya, yaitu di stasiun militer, terjadi ledakan yang disebabkan karena tabung nitro terkena sinar matahari. Akhirnya Basecamp memberitahu tim untuk menyembunyikan nitro mereka agar tidak terkena sinar matahari. Dua pendaki, Kareem dan Malcolm, melakukannya. Tetapi tanpa mereka sadari, tabung mereka ternyata bocor, sehingga tabung mereka mengeluarkan cairan dan cairan tersebut terkena sinar matahari. Maka terjadilah suatu peristiwa tragis, yaitu terjadi ledakan yang menyebabkan mereka berdua akhirnya tewas. Di tempat lain, yaitu di dalam jurang, di bawah tanah, tampak McLaren terluka parah dan kehilangan deksanya. Namun Annie mempertaruhkan nyawanya untuk mencapai rangsel Ali dan berhasil mendapatkan lebih banyak dek. Tetapi Vaughan mengatakan bahwa karena McLaren tidak mungkin mampu bertahan, dia dan Annie harus menyimpan dek tersebut untuk diri mereka sendiri. Di sisi lain diperlihatkan ledakan tersebut telah mengguncang es dan Wick akhirnya menemukan tubuh istrinya. Wick juga menemukan wadah dek yang kosong di dekat jenazah istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa Vaughan selama ini telah berbohong dan Vaughan telah mencuri dek. Hal ini dilakukan Vaughan agar memastikan dia tetap hidup, lalu meninggalkan istri Wick dan membiarkannya mati karena tidak lagi memiliki dek. Kembali ke dalam jurang, kita diperlihatkan di celah dalam jurang tersebut tampak Annie sedang tertidur. Membunuh McLaren dengan jarum suntik penuh udara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak dek agar bertahan hidup lebih lama. Pada scene lainnya, akhirnya Wick terbangun dari tidurnya dan mengetahui bahwa Peter dan Monique sudah tidak ada di tenda. Mereka pergi tanpa dia. Akhirnya dia menyusul mereka. Kemudian Annie dan Vaughan berusaha untuk memberi tanda mereka agar mereka mudah ditemukan oleh tim penyelamat. Annie dan Vaughan berhasil menandai pintu masuk jurang dengan meledakkan suar di dalam kantong darah McLaren yang meledak di atas salju.
Karena ledakannya tersebut, akhirnya Peter dan Monique berhasil melihat tanda tersebut dan menggunakan nitronya untuk meledakkan lubang. Mereka akhirnya menemukan Annie dan Vaughan yang ada di dalam jurang. Mereka menjatuhkan tali untuk menolongnya. Sementara dari atas, Monique dan Peter berusaha menarik Annie keluar dari jurang. Pada momen ini Vaughan yang merasa bersalah telah menyebabkan kematian istri Wick. Maka Vaughan mengira kalau Wick akan menyerangnya. Namun Wick menempelkan klip kepada Vaughan. Sementara dari atas, Monique dan Peter berusaha menarik Annie keluar dari jurang. Tetapi karena kaki Annie tersangkut pada batu es, akhirnya pohon es pun terjatuh. Kejadian ini menyebabkan Wick dan Vaughan terjatuh dan menarik Annie dan Peter ke bawah. Peristiwa ini menciptakan skenario yang mirip dengan adegan pembukaan film ini. Scene selanjutnya memperlihatkan di base camp, Annie yang telah diselamatkan akhirnya berdamai dengan sang kakak yaitu Peter. That's not a song. It's definitely a hell of a thing you did up there. Mereka memberikan penghormatan di peringatan darurat untuk pendaki yang telah meninggal. Film pun selesai.